Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang saya bisa bertemu kembali dengan kalian di mata kuliah copywriting. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS, pertemuan yang ketujuh. Semoga setelah ini kita akan UTS. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan yang ini berjalan lancar, semoga perkuliahan ini benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan dengan ilmu manfaat ini semoga bisa menjadi bekal kalian nanti setelah lulus kuliah untuk meniti kehidupan agar kalian sukses. Mari berdoa, menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Sebentar. Imam mokel. Ya, Mam, kamu mokel kan, Mam? Tidak, Pak. Jangan bohong, aku lihat kamu di warteg ya, mie Imam. Lu aku lu nak kontrak ante. Lu semule, aku mengatakan di dalam lu, bejo semule kau orang ngerti, kakak bejo Pak. Gimana ya ketua kelas ini memberi contoh buruk pada anak buahnya ini? Astagfirullah. Ya, ore sampai. Oke, hari ini kita kuliah, saya bagi dua bagian. Yang pertama karena hari ini adalah terakhir, ya. Setelah ini kita akan UTS, dan mungkin kita akan bertemu setelah hari raya ya, kalau saya lihat kalender akademiknya. Jadi kalian langsung libur, ya, libur setelah UTS kalian langsung libur hari raya, ya, sehingga kok selamat ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Ya, jadi maka di pertemuan terakhir ini saya akan sampaikan UTS-nya seperti apa. Itu yang bagian pertama. Kemudian bagian kedua kita akan belajar sedikit tentang menulis feature, ya. Menulis feature ini sebenarnya tulisan yang menurut saya paling enak ditulis ya, dan juga paling enak dibaca sebenarnya, karena kalian bebas sebenarnya. Di sini kalian kreatif, sekreatif-kreatifnya. Beda dengan misalnya teknik menulis jurnalistik ya. Teknik menulis jurnalistik itu banyak batasan-batasan. Dan batasan yang paling susah sebenarnya adalah mengatur besar atau panjang tulisan ya. Karena kalau di dunia jurnalistik itu ada durasi, entah di televisi atau di radio mungkin durasi, kalau di koran itu adalah volume, luas ya, luas berita ya. Ini agak susah ya. Nah, tapi kalau di menulis feature, karena memang biasanya menulis feature ini durasinya atau luasnya lebih besar, kalian bisa lebih enak, dan orang-orang suka dengan tulisan ini ya. Dan tulisan yang saya lihat yang lebih sering di-share di WA itu adalah sebenarnya tulisan-tulisan feature. Nah, maka di sini saya mendorong kalian untuk menulis feature. Dengan kalian menulis feature ini, kalian menjadi suka menulis ya. Kalau sudah suka menulis, sebenarnya sudah menulis apa saja nggak masalah, termasuk menulis iklan ya. Jadi menulis feature ini pada dasarnya menulis dasar. Kalau kalian sudah menguasai, kita akan masuk ke menulis iklan ya. Memang sebelum UTS ini kita masih belum masuk ke situ ya. Insya Allah nanti setelah UTS kita akan belajar khusus menulis iklan ya. Menulis iklan di radio, iklan di televisi ya. Kemudian juga iklan di media cetak dan lain-lain, termasuk juga iklan di media online. Tapi kuncinya tetap adalah ketika kalian menulis iklan itu, kalian harus mencintai mencintai kegiatan menulis ya. Maka kemarin memang lebih banyak saya beri motivasi untuk menulis dan pelajaran dasar dengan menulis ya. Seperti kemarin ya, ini adalah ketika kalian menulis, kuncinya adalah ya menulis. menulis ya. Gak ada resep lain kecuali kalian langsung menulis ya. Sambil jalan nanti kalian bisa memperbaiki hasil tulisan kalian, tapi gak usah dipikirkan
ketika kalian menulis baik atau jelek, yang penting kalian menulis ya. Oke. Kita sekarang masuk di tahap pertama, di bagian pertama, yakni adalah ujian tengah semester. Ujian tengah semester. Ya. Sudah lihat materi saya? Oh iya Pak, kelihatan jelas Pak. Jelas ya, Mal? Iya. Kamu jelas. puasa apa enggak, Mal? Kok suaramu lemes gitu, Mal? Oh puasa lah Pak. Puasa duhur itu Kemal, Pak. Enggak puasa, aku puasa maghrib. Kok suaranya dilemes-lemes ngono supaya dianggap poso. Ya, Mal. Ya, kalau sudah jelas kita ikutin. Teruskan. Oh, sebentar. Ini ada yang masuk. Oke. UTS, ujian tengah semester copywriting 2020. Tahun ajaran 2020, tahun 2021 semester genap, semester 2. Ya. Ujian tengah semester ini diganti dengan tugas, ya. Sudah bukan seperti biasanya. Kalau mungkin kalian pernah ikut kuliah saya, selalu kalau di awal-awal perkuliahan atau ketika saya menjelaskan UTS, saya selalu menjelaskan bahwa kalau UTS itu adalah ujian tulis, penguatan teori, baru kemudian UAS adalah tugas atau karya, ya. Meskipun mungkin mata kuliahnya sifatnya adalah keterampilan ya, seperti web design atau juga misalnya web design ya, jelas membuat website, itu tetap UTS-nya adalah menurut saya adalah teori ya, supaya kalian kuat. Karena ketika membuat web itu yaitu dengan menggunakan HTML ya, kalian kalau bisa hafal di luar kepala HTML itu, sehingga kalian tidak punya kesusahan dengan menggunakan alat apapun, karena pada dasarnya kalian menguasai yaitu HTML-nya. Karena alat itu pada dasarnya hanya membantu mengetikkan HTML ya. Tapi di masa pandemi ini, sebenarnya di awal pandemi kemarin ya, di semester genap tahun kemarin itu pun UTS tetap ujian tulis ya. Cuma tak pikir-pikir sekarang ini sudah kalian aja praktek ya, karena meskipun mungkin saya tulis di depannya itu adalah kejujuran arus utama, jangan mencontek, tapi susah saya mengontrolnya ya. Apakah nanti kalian mencontek atau tidak, karena ujiannya pasti kan online ya, kalian kerjakan di rumah. Meskipun saya beri waktu yang sudah jelas, misalnya pukul 11 sampai pukul 1 misalnya, tapi ketika mengerjakan itu saya tidak tahu bagaimana kalian mengerjakan. Jadi daripada saling nggak enaknya ya, mending tugas kayak gini lah. Kalian dengan mengerjakan tugas ini, terserah wes, kalian mau buka buku, buka dompet, buka dompet Pak, buka catatan, buka internet, terserah ya, karena memang sifatnya tugas ya. Tapi tetap penilaiannya adalah originalitas ya, sebenarnya juga salah satu juga saya nilai. Dikumpulkan maksimal sesuai deadline yang tertulis di deskripsi My Brilliant ya. Kalau misalnya kalian terlambat, maka kalian tidak bisa mengumpulkan tugas. Tugasnya adalah tugas individu. UTS ini bukan tugas sifatnya kelompok. Kalau tugas ya supaya kalian belajar kerjasama, belajar koordinasi. Tapi UTS ini adalah menilai kemampuan individu, maka sebagai tugas individu. Tugasnya, oh ya lupa ini. Tugasnya sebenarnya 2, tapi ada satu kelupaan ya. Tugasnya 2. Karena memang kita copywriting, namanya copy ya, kita menulis, ada writing. Maka di UTS ini kita menulis sesuatu yang ringan aja. Ya, seperti kemarin ya, yang dikatakan sama siapa namanya, J.K. Rowling ya. Kemarin masih ingat, siapa yang masih ingat ucapannya J.K. Rowling? Siapa yang masih ingat kemarin di pertemuan terakhir ketika kita belajar tentang motivasi menulis itu? Ada yang ingat? Salah satu kutipannya adalah saya kutipkan dari J.K. Rowling. Apa kemarin? Intinya itu pokoknya menulis gitu, Pak. Oh itu ya itu intinya kemarin. Enggak, J.K. Rowling. J.K. Rowling.
Ya, memang intinya dari kemarin adalah ya menulis saja. Ya, nggak usah dibingungkan dulu. Pokoknya menulis. Nanti sambil belajar, sambil semakin menulis, semakin tahu mana ini bagus atau tidak. Ya kayak misalnya ini apa naik sepeda, ya. Naik sepeda kalau cuma hanya teori aja, tapi kalian tidak naik sepeda dan tidak mencoba-coba, ya kalian tidak bisa, ya. Ketika naik sepeda ya mungkin ada ketakutan jatuh, ada ketakutan nabrak, ya. Tapi biar aja, kalau nggak nyoba gitu ya kalian cuma hanya nggak bisa. Nanti ketika sudah bisa mungkin masih harus belok mungkin apa ya istilahnya, goyang sana goyang sini. Nanti jam terbanglah yang membuat kalian mahir, ya. Semakin kalian wajib naik sepeda, semakin kalian lama mengayuh ya lama-lama mahir, ya. Bahkan kemudian stangnya sudah dilepas gitu, ya. Nggak megang setang, masih tolak-tolek, atau mungkin bisa sepeda lambat tanpa mengayuh kencang pun masih bisa berdiri dengan 2 roda, ya. Tapi itu adalah berdasarkan pengalaman, tapi intinya adalah langsung praktek, ya. Nggak usah gini loh naik sepeda mantap mata ke depan tapi nggak naik-naik, ya nggak bisa juga, ya. Masih ingat jika rolling? Mulailah menulis pokoknya Pak. Ya, oke. Nah, tapi yang diungkapkan sama jika rolling itu sebenarnya ada kaitannya dengan tugas saya ini, dengan UTS kita. Ya, jika rolling mengatakan bahwa tulislah sesuatu yang kalian sukai dan sesuatu yang kamu kuasai, itu sebenarnya, ya. Jadi itu sebenarnya kunci. Makanya kemarin saya bilang, ketika kalian menulis sesuatu yang kalian kuasai, kalian yang tahu, itu akan lebih gampang, ya. Memang ketika sekarang ini adalah ketika kita menulis seperti ini buat latihan nggak apa-apa, ya. Tapi ketika misalnya kalian nanti sudah bekerja, nggak bisa seperti itu, ya. Kalian copywriting, kemudian suruh menulis tentang perusahaan teknik, misalnya teknik pesawat terbang gitu, ya. Kalian tidak menguasai, kalian tidak suka dengan pesawat tentang itu, tapi karena memang pekerjaan, ya kalian harus menulis, ya. Tapi di sini ketika belajar, ya memang itu, ya katanya jika rolling, tulislah apa yang kamu sukai dan yang kamu mampu atau kamu tahu banyak, ya. Maka di sini, ya di UTS ini, ya saya minta kalian menulis sesuatu yang yang tahu banyak, tahu banyak, ya. Ya ini adalah kalian menulis tentang profil teman kalian. Ya, jadi tugasnya adalah kalian menulis profil teman kalian, ya, dan yang kedua menulis profil pahlawanku. Oh, waduh Pak, nulis sejarah lah, enggak, tenang, kita lanjutkan aja. Oke, yang pertama adalah kalian menulis profil teman kuliah mata kuliah copywriting, ya. Jadi misalnya Theo menulis tentang Imam menulis tentang Kemal menulis tentang Theo, ya. Nggak boleh misalnya siapa, si Theo menulis tentang Edwin ikut kuliah ini nggak, Theo? Ikut Pak, tapi nggak tahu, nggak pernah datang. Oh ya, nggak apa-apa berarti. Kalau memang Theo ikut kuliah ini ya silakan, ya nggak apa-apa, ya. Pokoknya saya minta silakan saling menulis, ya. Saling menulis, ya. Jadi dengan cara begini sama-sama enak karena sama-sama tugas. Takutnya nanti kalau kemarin itu saya minta menulis teman, tapi pokoknya teman kuliah, ya. Tidak saya batasin mata kuliah ini. Takutnya nanti jadi masalah misalnya, ya. Nah, dengan cara begini, dan kemarin itu ada tulisannya punyanya siapa itu, bagus karena saling menulis, ya. Kalau nggak salah Aditya menulis sama Arfian, ya. Arfian menulis tentang Aditya Ansar Waluyo yang sakit agak lama itu, ya, sakit berapa semester itu, 1 semester atau 1 tahun. Sedangkan Aditya menulis tentang Arfian. Itu saya lihat itu bagus sekali, ya, karena nggak tahu, padahal ternyata ini beda angkatan, ya, selisih mungkin 2 atau 3 angkatan. Karena nggak teman saya angkatan, tapi membaca itu kelihatan seperti teman yang lama, ya. Teman lama ternyata memang bukan teman kuliah, tapi teman saya SMA,
kakak kelas gitu ya. Arfian itu adik kelasnya Aditya, dan mereka ini teman-teman teman seorganisasi, teman OSIS ya. Jadi ketika saya beri tugas ini mereka pas saling menuliskan ya. Makanya saya pikir ini saya batasin aja. Kalian menulis profil teman-teman kuliah, tapi yang bukan teman kuliah semua ya, teman kuliah mata kuliah copywriting ya. Jadi misalnya Kemal menulis tentang Theo, Theo menulis tentang Daniel, Daniel menulis tentang Theo, kayak gitu ya. Jadi yang ini ya, Bapak taunya dari mana? Coba aja lihat di daftar teman di My Brilliant ya, itu temannya. Atau sebenarnya kalian sudah melihat ini siapa ini yang ikut ya. Kita sudah bertemu berapa kali pertemuan, kalian pasti sudah tahu siapa yang ikut mata kuliah copywriting. Oke. Menulis profil teman kuliah yang ikut mata kuliah copywriting. Apa Pak yang ditulis? Terserah. Terserah ya. Mau yang ditulis apanya terserah ya. Makanya saya tinggal serahkan kalian, itu kreativitas kalian, saya tidak akan membatasin. Yang saya batasin adalah kalian menulis harus minimal 2 halaman A4 ya. Kemarin ada standarnya itu adalah 2 halaman A4 ya. Ya, supaya nanti nggak cuma tulisan 1 alinea. Saya kenal Edwin teman saya yang sering saya bully, selesai. Itu tulisannya Theo kepada Edwin ya. Terus kemudian Edwin nulis ke Theo, iya juga sering bully saya, selesai. Bukan, jadi minimal 2 halaman Pak. Kemudian sertakan fotonya ya, sertakan fotonya. Fotonya ini terserah ya, kalau kemarin tuh lucu-lucu ya, ada yang bukan foto tapi digambar. Tapi mungkin kemarin karena mungkin gak janjian ya, karena ya karena kemarin tugasnya memang menulis profil, tapi saya bebaskan ya, jadi akhirnya mungkin gak berdasarkan wawancara atau gak berdasarkan kesepakatan, jadi nggak punya fotonya, jadi digambar, ada yang menggambar. Terserah kalau mau digambar atau apa, tapi minimal saya bisa membayangkan. Ya ini sebenarnya kalian sudah belajar ya, kalian belajar menulis tentang feature ya, belajar tentang menulis yang bisa dimanfaatkan orang lain. Salah satunya adalah profil ya. Kalau kita baca di mana-mana pasti selalu ada profil ya. Profil itu menarik karena memang berkaitan dengan manusia, dan orang atau manusia suka dengan manusia yang lain. Masa Pak? Iya, contoh buktinya orang-orang suka itu infotainment. Ini infotainment kan ini profil juga ya sebenarnya. Siapa sih itu pacarnya siapa sekarang? Dia mau menikah dengan siapa? Anaknya kelas berapa sekarang ya? Itu profil itu sebenarnya ya. Kalian juga bisa seperti itu. Kemudian menggunakan format dokumen standar seperti biasanya. Terus kemudian tentu formatnya aslinya ada tulisan warna merah, tolong itu diganti lagi menjadi hitam. Terus ini yang belum saya masukkan di sini ya, nanti saya perbarui ya. Kalian tulisan ini kalian publikasikan ke website kalian. Tulisan ini kalian publikasikan ke web kalian, kemudian kalian screenshot ya. Hasil screenshotnya masukkan di dalam dokumen tadi ya, dimasukkan di dokumen tadi kemudian di-convert ya. Jadi di dalam tulisan ini ada tulisan kalian, ada foto ya, foto boleh foto atau mungkin kartun gitu. Kemudian ada screenshotnya ya, ada screenshotnya bahwa tulisan itu sudah dimuat di web. Pak Yusuf, kenapa seperti itu? Ya, kita sudah mulai belajar untuk mengapresiasi karya kita, dan selalu sejak awal saya bilang kalian adalah mahasiswa di KP, kalau bisa kalian mengumpulkan portofolio. Jadi nanti kalau misalnya kalian mencari klien atau mungkin kalian mencari kerjaan, itu sudah jadi modal kalian. Jangan setelah lulus baru bingung, yo karyaku opo yo, nggak. Ini tinggal nanti ketika misalnya wawancara ya tinggal dibawa aja itu atau dihafal aja alamatnya. Nanti tinggal sama tinggal wawancara bilang, Pak silakan Pak, portofolio ada di sini alamatnya. Ya, Bapak itu seperti itu ya. Sekarang yang terbaru para wawancara sudah memegang laptop ya, langsung ya, sehingga langsung bisa ngecek ya, sudah ada internetnya, langsung bisa melihat ya. Jadi itu tugas yang pertama ya. Tugas yang pertama adalah menulis profil teman kuliah yang ikut mata kuliah ini, supaya saling menulis ya. Kemudian yang kedua,
menulis profil tentang my hero, pahlawanku ya. Nah, pahlawanku ini nggak usah nulis yang melip-melip ya. Justru saya minta jangan menulis yang itu, bukan menulis tentang Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, bukan, nggak usah lah. Saya nggak minta yang itu. Saya justru minta nulis seseorang yang kalian anggap pahlawan, ya, anggap yang banyak berjasa dengan kalian, ya. Ini kemarin juga berdasarkan itu banyak juga yang tulisannya bagus-bagus ya. Banyak bagus-bagus, dan ternyata ketika kalian menulis seperti ini ternyata kalian punya bakat sebenarnya, bukan punya bakat, bisa ya, cuma kalian aja harus dipaksa, yaitu UTS ini. Kalau nggak UTS, nggak dipaksa ya nggak menulis ya, karena ternyata ketika dipaksa ya ternyata kalian juga bisa, itu kenyataannya, dan bagus ya, bagus. Kemarin mau saya bukukan kemarin ya, cuma apa namanya, belum saya minta izin pada mereka. Ini mungkin saya minta izin kalau memang kalau ini mungkin cukup ya, karena kemarin memang ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Jadi kalau dibukukan gitu mungkin nggak cukup banyak. Tapi kalau misalnya digabung dengan copywriting sekarang, nanti yang bagus-bagus ya dikumpulkan, itu mungkin bisa ya, cukup untuk kita aja lah, mungkin di PDF-kan aja terus dibagikan gitu ya. Nggak tahu, nanti coba saya lihat materinya, karena kemarin datanya hilang karena komputer saya ke riset datanya hilang semua ya. Sama ya, persyaratannya adalah minimal 2 halaman A4, kemudian juga sertakan foto ya, boleh foto, boleh animasi ya, terus kemudian menggunakan format dokumen standar seperti biasa, kemudian tolong diupload juga ke website. Ini belum saya masukkan, ini yang saya kelupaan ya. Masukkan di website, terus kemudian screenshot bahwa buktinya kalian sudah upload ke internet, kemudian tidak ada tulisan yang warna merah itu, terus kemudian dikonvert PDF ya. Jadi di dalam ini ada juga sama dengan yang tadi, ada tulisan kalian, ada foto, kemudian ada screenshot websitenya ya, 3 ya. Nah, berarti ada 2 tulisan. Tulisan yang pertama adalah profil teman kita, kemudian kedua adalah profil pahlawanku. Jadi hanya ada 2 file ya, masing-masing ada tulisan kalian, profil tadi, kemudian ada foto, kemudian ada screenshot ya. Kedua file tersebut diberi nama, yaitu NIM minus nama mata kuliah ya. Jadi kalau misalnya nanti saya periksa, kemudian karena sekarang My Brilliant nggak bisa langsung dibaca, harus saya download, takutnya nanti kejejer atau kecampur, saya tahu bahwa ini adalah punyanya mata kuliah apa, karena ada nama mata kuliah ya. Persentase penilaian pada dasarnya sama ya, masing-masing 50%, cuma masing-masing penilaiannya adalah untuk originalitas ya, 30% ya. Nah, harusnya memang ini originalitas. Karena memang saya minta menulis profil teman kalian kan belum pernah dipublikasikan. Termasuk juga pahlawan Anda, pahlawan kalian mungkin adalah bukan pahlawan yang terkenal itu, tapi bagi kalian adalah pahlawan ya. Mungkin bukan orang yang terkenal, tapi itu ada. Maka menurut saya sih originalitas, tapi siapa tahu ya kalian copy paste atau apa. Karena pernah juga itu saya membuat mata kuliah ini juga ya, tugasnya itu apa saya lupa. Ada 4 anak, 4 mahasiswa yang sama, yang bedanya cuma namanya. Namanya diganti. Jadi pikir nggak saya baca ya. Jadi lucu ya, lupa. Semuanya kok bapaknya kok Pak RT semua. Persis titik koma, cuma namanya aja diganti ya. Ini berarti bukan originalitas ya, origin. Nggak boleh plagiat teman-teman ya. Kita belajar tidak plagiat ya. Kalaupun misalnya kalian mengutip ya sampaikan mengutip ya, tapi tidak mengcopy paste ya apa adanya. Itu berarti nggak boleh ya, nggak jujur. Berikutnya adalah konten ya, termasuk di dalamnya konten adalah kreativitas ya. Nanti bagaimana kalian, saya bacanya bagus atau bahkan jadi ketika membaca itu terasa, oh ini memang seakan-akan memang pahlawanku juga ini. Saya memahami kenapa bisa jadi pahlawan. Atau ketika membaca teman itu seakan-akan jadi saya tahu ya secara detail, oh begini ya gitu ya. Banyak hal yang kemudian setelah itu saya baca. Contoh yaitu tugas yang kemarin itu di angkatan sebelumnya, di tahun kemarin ya,
Itu adalah tulisannya tentang Aditya yang menulis tentang Arfian, Arfian yang menulis tentang Aditya, ya. Saya baru tahu kalau ternyata mereka ini sama-sama satu sekolah dulu, satu SMA, ya, cuma kakak kelas, ya. Tapi karena Aditya cuti kalau nggak salah, jadinya kemarin kuliahnya bareng. Tapi ternyata setelah saya tanya apakah mereka saling wawancara, tidak, ya, nggak ada apa namanya, nggak ada janjian. Tapi kok ternyata ya mereka menulis, saling menulis, ya. Tapi memang ada yang menulisnya silang, ya, misalnya Theo menulis Imam, tapi Imam tidak menulis tentang Theo, tapi Imam menulis tentang Edwin. Edwin tidak menulis tentang Imam, tapi Edwin menulis tentang Theo. Cinta segitiga, ya, terserah, ya. Maka di sini karena sudah saya pastikan bahwa itu adalah teman kuliah mata copywriting, monggo, ya, karena bisa saja mungkin kalian baru bertemu di mata kuliah ini, ya, kalian harus melakukan wawancara, ya, itu nanti saya terangkan, ya. Atau itu memang, ya, kalau kalian misalnya tahu, ya, misalnya kayak Theo sama Edwin mungkin sudah saling mengenal, mungkin nggak perlu bahannya cukup banyak, nggak perlu wawancara lagi. Berikutnya adalah tertib ketentuan, seperti apa yang saya sampaikan. Demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang UTS, ya. Sederhana sebenarnya UTS-nya, ya. Kalian cuma menulis 4 halaman A4, itu sesuatu yang kalau dikerjakan niat gitu, nggak sampai setengah hari selesai. Ya. Berarti Yang susah, tidak boleh sama ya, Pak? loh, maksudnya siapa? Nulis tentang Theo semua gitu? Iya, maksudnya satu anak ditulis 2 orang gitu nggak boleh ya, Pak? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak masalah, kan saya tidak membatasi harus siapa namanya, kamu nulis tentang Theo, Theo nulis kamu, enggak, bisa saja mungkin karena Theo dianggap, atau mungkin ketua kelas kayak Imam ini terkenal, semuanya nulis tentang Imam, ya terserah gitu, ya. Cuma ya nanti saya lihat, ya, kalau memang originalitas, ya, nggak saling copy paste, meskipun nulis yang sama, ya pasti nanti beda, ya, beda pasti, kecuali kalau apa namanya, saling copy paste ya, ya tadi kayak kasusnya setahun yang lalu, ya, 4 anak ini, ya, namanya tok yang berubah. Bapak saya adalah Pak RT, loh, kok semuanya bapaknya Pak RT semua. Ya, ada pertanyaan lagi? Janjian aja Pak satu kelas Pak, nulis nama saya Pak. Pak, Terserah kalau misalnya mereka mau menulis tentang kamu Theo, tapi nanti ketika dijilid, dibukukan, nanti tuh cuma satu profilan Theo tok lah. Ya, Kemal, kamu tanya apa? Kelihatan nulisnya semuanya. pakai yang lihat-lihat itu Pak. Di Kenapa? tes ini Pak, nulisnya itu pakai tit dan lain-lain itu Pak. Gak paham aku. Iya, Mel. Ini, Pertanyaan mau gak paham. Gimana, Mel? Loh, kok mati malan? Mal, kamu tanya apa? Aku nggak paham pertanyaanmu. Saya ketik Pak. Oh, diketik. Ya, wes, Mal. Diketik tambah nggak paham, mending kamu jelaskan aja. Apa ini nih, belajar komunikasi tulisan tambah susah lagi, komunikasi lisan. Penulisan copywriting ini apa menggunakan teknik lead, habis itu gas, segala macam itu Pak. Iyalah. Oh, ya udah, oke. Oh, itu sudah nggak perlu saya utarakan, ya. Iya, Tapi iya, saya iya. tidak akan menentukan leadnya kayak gini. Oh, kita pilih berarti. Ya, terserah kalian nanti. Oke. Nanti setelah ini saya jelaskan juga, ya. Kita kan sebenarnya kesannya menulis feature. Nanti sudah terserah mau model kayak apa, ya. Saya tidak batasin. Memang yang tugas sebelumnya memang saya batasin, ya. Kalian harus begini, ya, supaya saling belajar, ya, kayak gitu. Sekarang saya bebaskan, ya. Terserah mau pakai lead yang mana, gaya yang mana, terserah, ya. Gaya humor, gaya kutipan. Theo, mungkin ada ucapan seseorang yang mungkin unik, ya, sehingga jadi kutipan. Kalau misalnya Pangeran Hedok itu di Tintin kan selalu ucapannya selalu standar, atau ucapannya apa namanya, Thompson and Thompson mesti ditambahi tepatnya. Itu jadi ciri khas. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Ada pertanyaan? Mudah kok sebenarnya UTS ini. Saya pikir
Tak pikirnya kurang berat ini. Ini kayaknya bukan UTS, ini kayak tugas biasa. Tapi biarlah. Ya, apa perlu kurang berat ketua kelas? Sudah, Pak. Terlalu berat Pak, terlalu berat Pak. Terlalu Sudah berat. sesuai. Ini Terlalu berat kan, terlalu berat dikurangi kan. ini kan kayak tugas saja, kan harusnya UTS harus beda dari tugas. Nah, tugas kan ringan, UTS ya harus lebih berat, apalagi nanti UAS harus lebih berat lagi harusnya. Kan ilmu kalian kan memuncak di UAS itu kan, kayaknya gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah. Ya, tak pikir-pikir ya wis ya. Hampir sama dengan kemarin, cuma bedanya tulis tugas yang sekarang ini kemarin tuh jadi tugas UAS. Jadi kelas ini sudah saya tingkatkan kualitasnya. Jadi tugas yang UTS ini kemarin tugas UAS ya di tahun kemarin. Tugas UAS-nya apa untuk yang sekarang belum saya pikirkan apa. Jadi saya turunkan ini karena kalau kemarin UTS-nya itu ya ujian tulis, ya. UAS-nya baru yang tadi itu menulis pahlawan sama menulis profil teman. Sekarang saya turunkan jadi tugas UTS. Ya. Nah, jadi UTS ya. UAS-nya apa? Ya belum saya pikirkan. Ada pertanyaan lain? Alivia? Alivia rek senyum-senyum terus. Alivia Monica Pak, Alivia Pak. Hah? Kenapa Alivia? Gak senyum-senyum. Agak senyum. Alivia mau nikah Pak minggu depan Pak, senyum-senyum terus makanya Pak, habis dilamar Pak. Alhamdulillah. Enggak, Pak. Enggak. Hoak itu. Sama kelas Pak dulu Pak, Arlam Pak, Arlam. Arlam, lu kenal aku? Enggak, Arlam Pak. pernah jadi ketua kelasku. Itu pacarnya sekarang Pak. Kalau nikah pakai WO ku, Alif. Diskon berarti, Mam. Yo, Mam, potongan yo, Mam. Iya Pak, sudah dilamar Pak. Harga Pak, teman. Saya Pak. Harga teman, Mam. Harga teman itu malah lebih mahal kalau yang sekarang itu ya. Ada gerakan harga teman, tapi harga teman yang gerakan yang sekarang itu malah lebih mahal. Nah, tapi kalau Kamu yang berarti Pak, kamu Pak. kalau yang dulu harga teman itu lebih murah, terus kemudian sekarang lu kok tambah teman memberi rezeki kok malah lebih murah. Nah sekarang gerakan harga teman itu malah lebih mahal supaya benar-benar memberi rezeki pada teman. Apa Olivia? Apanya, Pak? Tugasnya oke, apa kurang berat? Enggak, Pak. Terlalu berat itu menurutku. Belum masa. Kamu lu sudah hafal luar dalam tentang imam. Aduh, luar dalam. Dalam mana? Aduh, Arlam aku ngomong Arlam Pak. Arlam lu tidak ikut mata kuliah ini, gak boleh Theo. Harus ikut mata kuliah ini. Oh iya Pak, iya Pak, iya Pak. Ya, Oh, ya. Ini. luar dalam aku hafal lu apa Arlam itu ya. Rambut kribonya sama lucunya. Loh, Bapak guyu-guyu tuh Pak, Alivia Pak, habis dilamar. Kenal itu, Pak. Alivia. Arlam kan aku angkatan agak lama banget ini kok masih kenal sama Alivia. Pacarnya Pak itu Pak, habis dilamar Pak. Enggak dilamar. Loh, Tapi hadiah kenal kau tapi. sama Ini namanya hoak. Tapi kenal kamu Alivia sama Arlam? Ya kenal. Kenal. orang Pak. pacarnya. Theo iki kaya iki lambe turai rek roro gosip roro rene. Ya paling Gosip, Pak. Saya senang aja Kenyataan, Pak. dulu. Itu kan Gosip Pak itu Pak. Berarti nanti Theo kalian kalau cemburu. mau menulis gak usah tanya orangnya aja, tanya sama Theo karena Theo tahu semua orang. Kayak lambe turah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan tentang menulis feature. Ya, udah kelihatan di tempat kalian? Halo, sudah kelihatan? Iya Pak, kelihatan Pak. Oke, ya. Hari ini sebenarnya kaitannya dengan UTS ya sebenarnya, menulis feature ini. Ya. Oke, menulis feature, ya. Kalau misalnya kalian lihat di koran, ya posisinya biasanya di bawah, ya agak luas volumenya, agak luas apa namanya
ukurannya itu ada tulisan feature ya. Biasanya feature ini menulis banyak tentang profil ya, atau sesuatu yang unik ya. Karena kalau di koran kan isinya berita kan, berita. Kalau berita memang sesuatu yang agak berat ya, karena mengandung tadi itu 4W, 5W, 1H, terus kemudian masalah harus piramida terbalik, terus kemudian juga harus apa namanya, ukurannya harus sesuai dengan permintaan dari pemimpin redaksinya. Ini kan susah. Nah kalau menulis feature ini bebas ya, nggak ada batasan misalnya harus 5W1H atau harus piramida terbalik. Maka ini sebenarnya paling enak ini. Makanya ini cocok untuk kalian ya, kalau misalnya mau belajar ini. Silakan menulis banyak-banyaknya, silakan diupdate website kalian dengan tulisan-tulisan seperti ini. Ya. Pengertian feature adalah karangan lengkap non-fiksi ya. Non-fiksi. Jadi non-fiksi ini bukan karangan bebas ya, bukan imajinasi, bukan fiktif. Non-fiksi ini beneran, nyata ya. Tapi bukan berita straight news ya, bukan berita straight news itu berita apa adanya ya. Dimuat di media massa yang tidak tentu panjangnya, dipaparkan secara hidup dan diungkapkan secara kreatif ya, dengan sentuhan subjektif penulis ya. Jadi di sini boleh ya. Beda dengan kayak berita tidak boleh ada sentuhan subjektif, ya, dilarang keras, ya. Makanya saya juga kadang-kadang heran kalau sekarang banyak tulisan-tulisan di portal-portal itu yang menurut saya itu subjektif. Harusnya wartawan tidak boleh memiliki sentuhan subjektif karena sifatnya berita. Karena biarlah itu kita pembacanya yang menilai, tapi wartawan hanya memaparkan fakta, tidak boleh menilai seharusnya. Tapi saya lihat sekarang nggak tahu apakah para wartawan sekarang ini nggak belajar tentang jurnalistik, karena mungkin aja yang masuk di jurnalistik mungkin backgroundnya bukan komunikasi ya, atau bukan anak sastra atau tidak belajar jurnalistik, pokoknya bisa menulis kemudian melamar, kemudian karena mungkin cocok misalnya diterima ya, sehingga teknik-teknik jurnalistik kayaknya dilupakan ya. Seperti contoh menulis berita itu salah satunya juga harus imbang ya, harus imbang, nggak boleh hanya satu sisi. Jadi misalnya contoh menulis tentang misalnya seorang koruptor, misalnya sumbernya dari misalnya dari KPK, nggak boleh hanya dari KPK, kalau bisa diungkapkan dari yang kena koruptor tadi itu, atau mungkin kalau misalnya koruptornya nggak bisa adalah dari pengacaranya ya. Itu jadi harus imbang. Mungkin pengacara kan kami nggak korupsi kok gitu ya, karena kalau memang satu sisi ya nanti nggak imbang ya. Namanya berita harus imbang. Kemudian adalah penekanan bisa subjektif pada peristiwa, situasi, aspek kehidupan dengan tekanan pada daya pikat manusiawi. Ya, ini yang beda, human interest ya. Manusia suka dengan manusia yang lain, kisah-kisah manusia yang lain yang membuat apa ya, yang apa ya, yang bisa dirasakan ya, yang bisa bikin apa, ikut senang, ikut bahagia, ikut sedih, ikut meneteskan air mata. Itu human interest ya, human interest ya. Untuk mencapai tujuan, bisa tujuannya adalah memberi informasi, bisa menghibur, bisa mendidik atau meyakinkan pembaca. Ini tulisan feature, ini yang kalian ini yang bisa kalian buat untuk tugas UTS kalian, yaitu menulis feature ya. Tapi kalau mau menulis berita, monggo ya, saya tidak membatasin kalian kreativitasnya seperti apa. Tapi kalau profil memang lebih cocok menurut saya feature ya. Jenis feature ada dua, ya, ini adalah explanation dan persuasion ya. Untuk yang bagian explanation ya, explanation adalah penjelasan ya, itu ada feature yang sifatnya berita, namanya news feature ya. Dasarnya adalah straight news ya. Contoh misalnya sudah jatuh tertimpa tangga, judulnya memang nggak kayak berita ya, tapi ini berkaitan dengan berita ya, karena kalau sudah jatuh tertimpa tangga ini adalah seperti peribahasa. Padahal kalau straight news ya nggak boleh judul seperti ini. Misalnya kalau memang harus judul, diberi judul langsung misalnya seseorang atau misalnya tukang bangunan jatuh ya, tukang bangunan jatuh dari lantai 3 misalnya ya, gitu misalnya ya.
atau apa ya buruh bangunan jatuh bersama tangganya. Nah, itu harusnya strike news ya. Tapi ini feature ya, feature. Tapi tetap intinya adalah penjelasan. Sifatnya tetap berita. Jadi yang disampaikan adalah berita, tapi dengan tadi itu, dengan unsur model feature ya. Tetap dasarnya adalah straight news ya, straight news, berita lempang. Artinya berita apa adanya ya. Kalau istilah Jawa itu apa bloko suto, ya apa onoe kayak wong Surabaya ngomong blak-blakan ya gitu. Itu enggak dimenggok-menggokkan, enggak diputar-putarkan, apa adanya ya. Itu namanya straight news ya. Kemudian yang kedua adalah feature sejarah atau historical feature ya. Dasarnya ini fakta, tapi fakta sejarah ya. Contoh misalnya benteng Vredenburg dulu dan kini, atau misalnya Pantai Kenjeran kini dan Pantai Kenjeran dulu dan sekarang. Kan sejarah kan, mungkin kalian pernah ke sana dulu ke Pantai Kenjeran gitu. Sekarang ke sana lagi gitu. Kok sekarang lebih bagus misalnya, atau sebaliknya. Sekarang lebih jelek. Ya, ini sejarah ya. Artinya membandingkan dulu dan sekarang ya. Tapi tetap informasinya adalah explanation, penjelasan. Kemudian berikutnya adalah feature perayaan atau peristiwa musiman atau seasonal feature. Dasarnya adalah peristiwa yang sudah menjadi seasonal ya. Contoh misalnya sekarang, tapi ini kayaknya nggak jadi ya. Tapi ini seharusnya jadi seasonal ya kalau tidak ada pandemi, yaitu mudik. Ya, ini peristiwa mudik, makanya kan banyak diliput karena menarik memang, dan bisa banyak hal itu ya. Misalnya ada seorang mudik dari Aceh sampai Banyuwangi naik motor, wah, misalnya ya, dengan dengan sepeda motor tua menempuh 3.000 km dari Aceh sampai Banyuwangi. Wah, orang kan mau mikir gitu, mungkin penasaran bagaimana dia bisa melakukan seperti itu. Ada cerita yang unik nggak? Apakah ketemu macan? Ketemu perampok, bagaimana kalau bannya bocor, berapa kali dia bocor? Wah, ini kan menarik ini ya. Nah ini ya, jadi ini lebih ke arah sebuah tradisi, sebuah peristiwa musiman ya. Biasanya berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan peringatan ya. Misalnya Natal ini ya, terus kemudian tahun baru 17 Agustus ya. 17 Agustus kan ada peristiwa juga kan, apa lomba-lomba kayak makan kerupuk, balap karung, ini kan musiman ya. Kemudian yang keempat adalah, ini sebenarnya, ini yang bisa kalian bekal tadi, yaitu adalah feature sosok pribadi, personality profile feature. Ini yang nanti bisa kalian contoh ya untuk tugas UTS kalian, yaitu berdasarkan biografi ya, bisa biografi seseorang atau autobiografi itu berarti dia sendiri menceritakan ya. Kalau biografi orang lain yang menceritakan ya, sedang autobiografi ada autonya di situ, dia sendiri menceritakan dirinya sendiri ya. Apa yang terkenal? Yang terkenal itu buku novel ya, Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi itu menceritakan dirinya sendiri ya. Terus kemudian Negeri Lima Menara itu juga ya, menceritakan dirinya sendiri ya, fiksi memang, tapi itu diangkat dari kisah nyata ya, kisah sukses ya. Gagal jadi PNS, sekarang miliarder. Ya, kok bisa ini jadi miliarder? Kok bisa jadi gagal? Maka ini mungkin jadi hikmah. Berarti kalau gagal jadi PNS gak apa-apa gitu. Artinya bukan jadi masa depan gelap ya. Kenyataannya ini loh, orang ini gagal jadi PNS, idaman setiap orang, tapi ternyata dia malah jadi miliarder. Ini masih tentang explanation, tentang penjelasan ya. Tentang penjelasan. Berikutnya adalah yang kelima, adalah feature daya pikat manusiawi, human interest ya. Human interest ini dasarnya adalah peristiwa atau kisah dramatis ya, atau kisah yang menurut kebanyakan ini unik ya. Contoh kalau nggak salah di buku ini ya, saya angkat sebenarnya kenapa saya senang ini, karena dulu waktu saya kuliah salah satu bahannya adalah, mungkin kalian bisa mencari ya, karena kalau sekarang saya lihat di perpustakaan sudah ada bukunya. Zaman saya kuliah dulu, buku ini tidak diterbitkan. Ya, buku
buku ini memang diterbitkan tapi tidak dijual bebas ya. Jadi ada buku judulnya bagaimana menjadi wartawan Tempo ya. Jadi ini semuanya sebenarnya diangkat dari buku itu, bagaimana menjadi wartawan Tempo ya. Nah, ketika saya kuliah S1 dulu itu dosennya kebetulan punya ya. Nah, itu kita fotokopi ya. Tapi sekarang saya lihat itu sudah diterbitkan, sudah dijual bebas. Bahkan di perpustakaan Stikom saya lihat ada ya. Saya lihat ada. Jadi kalian bisa pinjam itu lah. Di dalam salah satu yang dibuat contoh itu, karena kalau di sini kan saya tidak memberikan contoh secara lengkap ya, hanya judulnya aja. Salah satu contoh di situ yang saya ingat sekali adalah wartawan Tempo itu mengangkat ada seseorang ya yang menyapu jalan ya, jalan depan rumah, bukan jalannya persis depan rumah ya, seluruh jalan. Gangnya ya, gang mungkin terlalu kecil, jalan itu ya. Saya bayangkan ketika membaca itu bukan gang, jalan yang besar ya. Tapi bukan depannya rumahnya saja, tapi seluruh jalan ya. Itu dia selalu menyapu dan memulai pukul 2 pagi ya. Jadi orang ketika bangun tidur melihat keluar loh kok bersih gitu ya. Dia tidak tahu siapa yang menyapu ya. Nah, yang menyapu orang ini ya. Nah, entah bagaimana ceritanya wartawan ini dapat bocoran sehingga dia menulis tentang itu ya, sehingga diwawancarai. Kalau nggak salah ibu ini, Bu kenapa ibu melakukan itu? Ya, saya lupa kenapa motivasinya itu. Tapi alasannya pukul 2 aku ingat ya, yaitu supaya tidak jadi rerasan gitu loh. Oh, jadi orang gila. Karena kerjaan, nganggur. Nyapu saembong gitu loh ya. Jadi dia nyapu ya supaya nggak jadi orang tahu lah gitu ya. Tapi mungkin ada 1 orang 2 orang yang mungkin karena lembur, orang ini kok nyapu. Lama-lama mungkin ya cerita akhirnya jadi tahu semua ya. Atau ini loh, kalau nggak salah kalau kalian bisa mau ngangkat itu ya, tapi ini kan bukan tugas ya, tugasnya tetap yang tadi. Tapi kalau misalnya kalian misalnya ingin tahu ada orang kayak unik, yang saya tahu itu ada lagi yang sebenarnya saya ingin tahu banyak, nggak tahu sudah dimuat di media massa atau tidak. Di Jalan Siwalan Kerto, di Kampung Siwalan Kerto, di di Petra itu masuk ya, terus itu nanti ada pertigaan yang ramai sekali. Di situ ada polisi cepek ya. Kalau yang lain-lain ya paling polisi cepek pakai topi, ada pakai rompi tulisannya penegak disiplin, terus minta duit sambil ini. Tapi yang ini tuh menarik ya. Saya selalu kalau lewat situ itu kayak disuguhi hiburan ya, karena dia selalu bawa bendera, kadang-kadang benderanya itu besar sekali, tiangnya itu tinggi ya. Terus kemudian yang jelas dia selalu pakai seragam ya. Maksudnya bukan seragam yang tentara itu. Seragamnya itu maksudnya dia selalu kalau istilah anak-anak sekarang cosplay itu loh. Ya, suatu saat dia berpakaian seperti pocong gitu ya. Ya pocong gitu, tapi mengatur sambil mengatur. Ya, kadang-kadang jadi polisi. Ya, sampai topi-topinya ya, meskipun ya nggak tahu pangkatnya benar atau tidak ya. Pokoknya selalu gitu, kadang-kadang jadi pejuang ya. Saya kadang-kadang heran, dia itu manusia normal atau manusia gila ya. pakai kayak cosplay gitu, padahal cuma ya jadi pengatur lalu lintas, istilahnya polisi cepek gitu. Ya orang beri ya. Tapi yang saya amatin dia tanggung jawab ya, meskipun ya nggak seperti aturan ya. Orang-orang mungkin tertawa atau yang biasa ya biasa, tapi kayak terhibur ya. Dan saya lihat wajahnya itu senang dia melakukan itu yang penting. Dia bukan menganggap sebagai pekerjaan, entah apa, mengisi hidup. Ini yang sejak dulu saya minta ini, tahun kemarin saya minta ketika menulis feature ini, kan saya beri tugas ya, sebenarnya tugas ya. Ini karena ini nggak ada ya, tugasnya feature ini ya langsung UTS kalian. Terus saya minta nulis orang itu gitu, saya minta menulis orang itu, ternyata nggak ada yang menulis. Ya, ada nggak kalian menemukan pengalaman seperti ini, orang-orang yang cukup unik? Kemal? Halo? Ada Pak.
Pernah nggak menemu orang-orang yang cukup unik gitu ya? Belum Pak. Teman saya normal semua Pak. Bukan temenmu, man. Tapi mungkin ada orang yang sebenarnya mungkin aja orang tuh normal loh ya. Orang tuh normal loh. Kayak orang yang tadi yang diwawancari sama Tempo tadi yang menyapu jalanan. Dia normal. Dia cuma ingin berbuat baik. Yang dia biasa lakukan ya menyapu ya. Tapi supaya tidak menjadi bahan perbincangan, misalnya dianggap gila, kurang kerjaan, dia melakukan jam pagi hari ketika orang pada tidur. Masuk akal ya, dan itu bagus sekali ya. Terus yang kayak tadi itu pengatur lalu lintas, apa namanya, polisi cepek itu pakai gitu supaya mungkin dia menghibur ya. Menghibur kayak gitu. Sebenarnya banyak loh orang-orang kayak gitu ya, dan itu kadang-kadang memang mereka itu biasanya punya kemauan yang kuat, cita-cita yang luhur gitu, dan dia tidak peduli omongan orang ya. Contoh dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah melihat kayak gini profil, tapi bukan koran ya, diwawancarain, yaitu ada orang yang apa namanya menanami pantai itu dengan apa itu bibit bakau ya. Orang pada waktu itu berpikir pasti orang gila gitu ya. Tapi dia nggak peduli ya. Setelah puluhan tahun dia melakukan itu, ya pantai yang dulu apa namanya gundul ya, nggak ada tanaman, rimbun sekarang. Di situ sekarang banyak ikan ya, karena dengan adanya itu. Dia bayangkan dia melakukan itu banyak. Bahkan yang kemarin saya baca ya, tapi ini orang luar negeri ya. Saya baca nih beberapa hari yang lalu lewat kiriman WA, suami istri ya. Kayaknya bukan di Indonesia, di luar negeri ya. Tapi itu ada fotonya itu saat sebelum dia melakukan. Jadi ada kayak suatu oase gitu ya, oase. Oh, tahu kan oase ya? Jadi kayak padang pasir gitu, tapi di suatu tempat itu seperti ada kayak danau kecil gitu ya, danau kecil. Ya, dia menanami di situ ya, menanami tanaman di situ. Terus ada fotonya setelah berapa tahun dia menanaminya, jadi hijau, ya, jadi hijau. Ya. Ada film India juga yang diangkat dari kisah nyata ya. Istrinya kecelakaan ya ketika naik gunung gitu ya. Saya memang belum lihat filmnya, cuma lihat ceritanya, sinopsisnya. Naik gunung kemudian kecelakaan dan meninggal ya, karena mungkin dia melihat seperti itu, akhirnya dia membuat jalan yang mungkin karena nggak ada jalan maka harus lewat gunung, padahal lewat gunung itu berbahaya, sehingga kayak tadi itu sampai kemudian meninggal. Dia membuat jalan menembus jalan ya. Itu pertama itu orang ditertawain ya, tapi setelah berapa tahun ya, belasan tahun ini terjadi dan bermanfaat. Ini kayaknya ada juga, ini kasus ini ada di Indonesia ya. Membuat jalan yang misalnya ada kalau nggak salah seorang ibu kalau nggak salah ya, bikin jalan menembus gunung ya, karena terisolasi. Kalau normalnya harus memutar ya, lah dia membuat jalan sendiri ya, bertahun-tahun sampai puluhan tahun, akhirnya juga bisa jalan, bisa nembus. Itu manfaat. Dulu mereka mentertawakan, sekarang mengacungkan jempol ya, hebat ya. Orang-orang seperti ini kalau di zaman dulu ada namanya penghargaan Kalpataru ya, termasuk sebagai perintis lingkungan kalau nggak salah. Saya tahu karena yaitu termasuk mendapat penghargaan Kalpataru. Bukit yang dulu gundul dia tanamin terus gitu, akhirnya hijau ya. Ditertawain awalnya, tapi kemudian ya orang-orang kemudian mengacungkan jempol ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Feature berikutnya adalah terkait dengan namanya background feature ya. Ini adalah feature latar belakang. Dasarnya adalah peristiwa sebab akibat ya, peristiwa sebab akibat. Gara-gara istri tetangga ketika anaknya masuk penjara. Sebab akibat ya. Nggak tahu ini gara-gara istri tetangga ini apa ini ya. Istilahnya kalau di teori komunikasi stimulus respon. Ada respon pasti ada karena stimulus. Ada stimulus maka ada respon ya. Kemudian berikutnya masih di kelompok explanation, penjelasan, adalah feature pembuka tabir ya. Pembuka tabir, karten itu korden ya, racer itu membuka korden ya.
kisah yang mendasari peristiwa yang akan terjadi, ya, kisah yang mendasari peristiwa yang akan terjadi. Jadi contoh yang saya baca itu adalah kemarin itu saya sempat dapat apa ya, saya mendapat kesempatan dari Google untuk memberikan training ya, dan salah satu pesertanya itu dari Kabupaten Simeuleu. Angel ngomongnya Simeuleu, apa sih, nggak tahu benar apa nggak, tulisannya kayak gitu, Simeuleu, ya, Kabupaten Simeuleu. Saya tanya di mana itu, gitu. Di Aceh Pak. Aceh mana, kok nggak pernah dengar saya. Ini Pak, di pulau, kami ada di pulau tersendiri ya. Setelah selesai memberikan training, saya cari-cari di internet, saya pelajari, ternyata memang benar ya. Simeuleu itu kayak Madura gitu ya. Jadi Madura bagian dari Jawa Timur, ini bagian dari Aceh. Dan seperti kayak Madura ya, budayanya berbeda dengan pulau besarnya Aceh itu ya. Nah, salah satu yang menarik adalah itu yang ketika saya baca itu adalah ada kebiasaan mereka itu mendongeng ya. Jadi mereka punya tradisi untuk mendongengkan sebuah kisah ya, hikayat yang dinyanyikan gitu ya. Maka semua di situ, orang di situ pasti tahu dengan hikayat itu harus dinyanyikan ya. Nah, ternyata itu bukan sekedar hikayat. Itu adalah ya nih peristiwa membuka tabir, karena dulu ternyata di pulau itu juga mengalami kayak bencana apa namanya, bencana tsunami ya. Sejak itu kemudian nenek moyangnya itu kayak memberikan peringatan ya. Begini loh ciri-ciri kalau mau tsunami. Terus kemudian kalau memang seperti ini, kamu yang harus lakukan begini ya. Itu dijadikan kayak peringatan dan dijadikan nyanyian, sehingga anak-anak mulai dari tua sampai muda tahu semua. Maka ketika peristiwa tsunami ya, mereka langsung tahu bahwa ini akan ada tsunami ya. Kemudian mereka bertindak seperti yang ada di lagunya itu, sehingga kalau yang saya baca ya, Kabupaten Simeuleu ini yang jadi korban itu sedikit sekali ya, sedikit Padil. Padahal kalau kita lihat ya, Kabupaten Simeuleu ini pulau di sebelah baratnya Aceh ya. Jadi padahal kan kita tahu gempa itu dari laut. Jadi seharusnya kabupaten ini harusnya korbannya lebih banyak karena kena duluan ya, paling dulu ya, selisih kayak di Madura gitu ya, kena dulu. Tapi kenyataannya nggak ada gara-gara itu. Ini contoh ya, feature yang mungkin bisa mendasari peristiwa yang mungkin yang akan terjadi. Ini sebenarnya saya suka ini ya, banyak cerita-cerita seperti ini. Contoh misalnya kita tahu peristiwa apa namanya, pemboman Nagasaki, Hiroshima ya. Saya kadang-kadang baca kisahnya si Paul Tippett ya. Paul Tippett ini pilot yang menerbangkan pesawat B-29 yang mengangkut bom Enola G. Enola G ini yang mengebom Hiroshima ya. Nah ini Hiroshima Nagasaki ya. Ini diceritakan ya. Nah, ini kan sebelum peristiwa dia tahu, misalnya sampai kemudian saya juga penasaran juga ya, ditanyain bagaimana perasaan Anda ketika Anda ternyata membawa bom yang sangat maut yang bisa menghancurkan atau membinasakan banyak orang gitu. Si Paul Tippett Junior ini mengatakan bahwa ya saya bersyukur ya, jadi dia nggak merasa bersalah ya, nggak kayak misalnya orang ternyata korbannya banyak merasa enggak. Dia malah ngomong, saya bersyukur karena dengan adanya seperti ini saya menghindari kerugian yang lebih banyak lagi. Ya memang kalau misalnya tidak dijatuhkan bom Amerika untuk bisa menaklukkan Jepang, pasti akan invasi kan. Nah invasi ini mungkin akan korban lebih banyak lagi. Jepang pasti akan bela mati-matian untuk mengusir orang Amerika dari tanahnya Jepang. Ya ini dengan adanya bom selesai, ya korbannya cuma 2 kota itu, tapi tentara Amerika atau mungkin warga yang lain tidak ada yang jadi korban ya. Berikutnya adalah feature wisata. Kalau ini sih banyak ya. Kalau kalian misalnya naik pesawat, di depan itu ada majalah, itu kalau kita buka pasti isinya itu feature-feature perjalanan wisata. Di perpustakaan kalau nggak salah ada itu, judulnya Trinity kalau nggak salah ya, Naked Traveler ya, karangannya Trinity. Itu menceritakan perjalanan dia melakukan apa ya, ke tempat-tempat unik ya, wisata lah. Tapi kalau wisata kita mungkin nggak menarik karena dia melakukan wisata secara apa ya, backpackeran gitu ya, dan tempatnya bukan tempat-tempat yang misalnya di Prancis, Eropa, tapi misalnya dia ke Brasil, ke Argentina, ke Eropa Timur ya gitu ya. Oke, ini tadi selesai kelompok yang explanation ya, kelompok penjelas. Sekarang kelompok bujukan ya. Kelompok bujukan adalah persuasion ya. Itu apa saja ya. Berikutnya adalah
feature ilmu pengetahuan, science report feature ya, dasarnya tentang fakta-fakta ilmu pengetahuan ya. Ini tulisannya ini banyak ada di Intisari ya. Perpustakaan kalian berlangganan loh ya. Intisari ini sudah lama nggak menemukan ya, tapi langganan ini perpustakaan kalian ini luar biasa ya. Saya sudah lama nggak membaca Intisari karena Intisari itu enak ya, membaca ilmu pengetahuan tapi diceritakan dengan feature ya, bukan kayak apa ya jurnal-jurnal atau penuh, enggak diceritakan dengan enak gitu. Kita membaca terus gambar-gambarnya juga banyak ya. Kemudian adalah news analysis feature ya, feature berita analisis ya. Dasarnya adalah berita-berita yang kompleks ya. Kemudian adalah feature laporan berkedalaman, in-depth report feature ya. Dasarnya adalah peristiwa yang kompleks yang saling berkaitan. Ya, biasanya ini adalah peristiwa-peristiwa yang apa ya, yang banyak disorot orang, tetapi yang disorot itu yang apa, yang straight news-nya ya, yang berkaitan dengan itu nggak ada lah. Kadang-kadang ada seperti itu ya. Misalnya contoh apa yang sekarang jadi rame ya, misalnya sekarang yang lagi rame ini adalah tenggelamnya ya, diduga tenggelam ya, diduga tenggelam ya. Ini kapal selam kita KRI 402 Nenggala ya, KRI Nenggala ya, ini masih belum ditemukan, dan ketika tenggelam itu kan berarti di dalamnya ada orang ya. Nah ini bagaimana, ini kita tahu cuma tenggelam ya, tapi peristiwa-peristiwa yang terkait ini mungkin belum ya. Nah, karena memang sekarang saya lihat sifatnya koran-koran nggak ada, bacanya kita ya baca-baca di portal sifatnya straight news yang terpotong-potong, ada satu fakta diangkat, satu fakta diangkat ya. Kalau in-depth ini khusus yang hanya misalnya contoh bagaimana sebelum peristiwa itu terjadi ya, mungkin diceritakan, karena di situ ternyata ketika saya baca dan itu tidak diungkap sebenarnya di dalam berita-berita, itu ada orang yang pangkatnya tinggi di situ ya, komandan kapal selam itu pangkatnya mayor, tapi dia membawa penumpang kolonel. Ini saya masih belum membaca itu belum dijelaskan ya, hanya satu berita yang menjelaskan ini loh penumpangnya siapa aja, tapi yang lainnya nggak ada, cuma dikatakan 53 terus kayak gitu hilang. Nah ini saya juga penasaran siapakah penumpang yang pangkatnya justru lebih tinggi dibanding komandannya. Berarti kalau ini memang tenggelam dan kemudian jadi korban, wah korbannya banyak karena ada pangkat tinggi itu kolonel ya, kolonel. Ya, kemudian feature tuntunan, how to do it feature, ini yang banyak sekali dan ini yang sering kita lihat di YouTube ya, yang bersifat adalah how to ya, how to, atau biasanya do it yourself ya. How to ini banyak ini di YouTube. Bagaimana cara membuat martabak, bagaimana cara membuat jembleng, bagaimana cara membuat nasi goreng, ini how to ya. Bagaimana mengganti lampu sepeda motor mendapit misalnya ya. Saya dulu melakukannya sendiri ya, saya lihatnya di YouTube ya. Ini. Nah, sekarang teknik menulisnya ya. Teknik menulisnya pada dasarnya ya memang kayak nulis berita, tapi tidak perlu taat ya seperti 5W1 berita, 5W1H ya. Penulisan feature lebih lentur ya, nggak harus taat. Kalau berita kan memang harus taat 5W1 berita. Penulis feature dapat bertindak bebas, lebih kreatif ya. Dapat menulis seperti menulis cerita. Yang terpenting feature yang ditulis menarik perhatian dan memberikan sesuatu atau informasi, ada nilai lebih pada pembaca ya. Itu bedanya ya. Penulis feature adalah penutur cerita yang mampu menggunakan imajinasi dan kreativitasnya untuk membangkitkan rasa ingin tahu pembaca, untuk mencengangkan, untuk menjawab keraguan-keraguan, dan atau untuk membuat pembaca terharu, tertawa, menangis ya. Ya kayak tadi itu ada seorang ibu yang sampai bertahun-tahun sampai kemudian meninggal ya. Dia melakukan rutin setiap malam apapun, entah hujan entah apa, dia menyapu ya, menyapu jalanan ya. Hujan, panas, apapun, sakit, mungkin kecuali sakit ya. Kayak gitu. Ini kan menarik ya. Ini kan orang bikin terharu ya. Atau kisah yang tadi saya ceritakan, ada orang yang menanam pohon gitu ya, ketika orang nggak mau menanam pohon, tapi setelah berpuluh-puluh tahun jadi lebah, terus kemudian di situ yang
nggak ada mata air, sekarang ada mata air ya. Kemudian orang-orang bersyukur, berterima kasih. Tapi awalnya ya jadi bahan olokan ya. Ini kan orang terharu ya. Kalau difilmkan kan, terfilmkan ketika awalnya kan jadi lelucu. Pernah lihat film Dangal nggak? Film India Dangal. Kemal suka film India? Gak suka, Pak. Siapa yang suka film India? Theo? Imam paling Imam ini suka film India. Imam? Pernah lihat film India? Pernah Pak. Yang pernah ditonton apa? Lupa sih. Ya, Mahabharata. nonton film judulnya Dangal ya. Dangal itu kisah nyata ya. Ceritanya seorang pegulat ya. Wah ini apa namanya? Spoiler ya, tapi nggak apa-apa nanti buat supaya motivasi ya. Ya jadi kayak tadi itu ya, seorang pegulat yang kepingin anak-anaknya jadi pegulat. Ternyata anaknya cewek semua ya, bingung dia. Akhirnya anaknya dilatih ya. Di India itu yang tidak atau jarang pegulat cewek, anaknya ini dilatih jadi pegulat ya. Awal-awalnya diajak ya, anaknya juga malu ya. Tapi kelak ternyata ya itu membawa nama harum. Ini kisah nyata, membawa nama harum India karena India memang banyak pegulat tapi nggak pernah menang, nggak pernah juara satu, nggak pernah apa. Tapi dengan adanya pegulat wanita ini, India justru malah juara satu. Ada di situ scene-nya di Indonesia, ya, karena lombanya Asian Games di Palembang dan Jakarta, ya, ada di situ. Salah satu scene-nya memperlihatkan Asian Games di Indonesia, ya. Tapi kalah kalau nggak salah waktu itu. Yang menangnya di mana gitu, di India atau apa, ya. Ini contoh ya. Jadi sesuatu yang dulu ditertawakan, terus kemudian ini kan bikin terharu ya. Memang kalau di film bisa malah terharu. Nah, sebelum menulis ya, penulis feature hendaknya memperhatikan keadaan sekeliling ya, di mana, kapan, mengetahui apakah ada sesuatu yang lain, yang lucu, yang unik, yang tidak biasa, yang dramatis, yang layak diketahui pembaca. Ya, maka di sini kalian harus menggali banyak informasi ya. Yang tadi itu misalnya polisi cepek tadi itu sejak kapan dia melakukan? Saya ingin tahu, nggak ada tulisan atau mungkin ada tulisan saya sempat nggak baca ya tentang polisi cepek itu ya yang pakai cosplay. Istilah kita cosplay kalau istilah sekarang ya. Salah satu cara untuk memperoleh bahan karangan selain observasi langsung bisa dilakukan dengan wawancara. Maka ini ketika kalian misalnya nulis tentang teman kalian, ya tolong diwawancara aja. Kamu lahir di mana, Mam? Apa hobimu, Mam? Nggak bisa cuma wawancara 5 menit, 15 menit itu, nggak menarik gitu kalau dibaca. Imam lahir di Surabaya tanggal ini, di rumah sakit ini. Wah ya, kayak ini yang baca apa namanya biodatanya. Tapi kalau mungkin, Mam, gimana waktu kamu lahir? Walau waktu lahir itu ada gempa. Mau lahir dokternya lari semua. Wah ini kan menarik. Misal, sorry Mam, ini cuma misal ya Mam, bukan saran kamu loh ya. Nah kayak gini, maka harus wawancara ini ya. Kalian harus melakukan wawancara ya, baik ke sumber berita atau mungkin ke orang lain yang diketahui ya. Tadi misalnya akan lebih lengkap, misalnya kalian menulis tentang imam misalnya, wawancara dengan imam ya, wawancara dengan orang tuanya, wawancara dengan adiknya, wawancara dengan tetangganya. Wah bagus tulisannya itu ya, kan komplit. Mungkin nggak perlu harus tuliskan semua, tapi dengan banyak sumber itu kalian padat sekali, bernas sekali tulisannya ya. Bisa wawancara berita, bisa wawancara jalanan ya. Wawancara jalanan itu ya on the spot ya, kalian di tengah jalan langsung, Pak boleh tanya Pak, nah itu. Atau wawancara telepon, wawancara tertulis. Wawancara tertulis ini kalau mereka itu sibuk dan nggak punya waktu ya, ini sering kali ini ya. Jadi kita ngirim daftar pertanyaannya, dia menjawab ya, kembalikan ke kita ya. Ini menurut saya nggak terlalu bagus sih, tapi ya gimana lagi ya, daripada nggak ada wawancara ya. Kayak sekarang ini mungkin juga bisa itu. Wawancara tertulis, Theo mau menulis imam tapi nggak boleh
apa, nggak boleh melakukan kunjungan. Ya, kalian ngirim WA, Mam, kamu lahir kamu gimana? Nah, tadi wawancara tertulis pakai WA misal. Langkah-langkah penting dalam wawancara ini bisa dicatat ya, memperkenalkan diri, ya, menjelaskan maksud wawancara. Theo datang ke rumah imam, wawancarai orang tuanya imam. Pak, Bu, kami mohon izin untuk menulis tentang imam. Boleh nggak saya tanya-tanya sedikit tentang imam? Oh, silakan. Oh, buat apa ini, Nak Theo? Ini tugas dari Pak Yusuf, Bu, copywriting. Oh, berarti anak kami juga kayak gini ya? Iya, Bu, karena mata kuliahnya sama copywriting. Oh, begitu. Nah, ini nanti mungkin helpful ya. Orang tuanya imam mungkin dukung. Makan mungkin cerita nggak ditanyain, cerita. Kemudian kedua, mengetahui kegemaran hobi untuk memulai pembicaraan menuju wawancara ya. Ini sebenarnya untuk membuat kita akrab sih ya. Kita bisa memulai dulu apa yang dia sukain. Kalau dia sudah suka dengan kita, dia akan mengalir ceritanya ya. Ya, ini sebenarnya teknik juga ini. Jadi kadang kita perlu melihat di sekelilingnya dia itu apa. Misalnya foto-fotonya foto-foto apa. Kalau ternyata fotonya banyak menampilkan prestasi, mungkin dimulai dengan wah, Bapak hebat ya, prestasinya banyak gitu. Dia pasti nanti, oh enggak seberapa mah gitu. Ini tentang apa ini Pak? Oh itu peristiwa tahun ini ya. Kalau sudah enak, baru kita nanti akan bertanya, dia akan sudah terbuka. Kemudian berikutnya ini, jangan mendebat ya, jangan mendebat. Pada dasarnya kita nggak boleh mendebat dalam waktu apapun, ya. Termasuk juga bercakap dengan orang ya. Tapi kalau mungkin memancing boleh ya, tapi tidak membocok gitu. Imam ini kemarin lahir pas itu, wah masa apa nggak ada tahun itu gempa Pak, wah ini itu. Tapi kalau misalnya, iya tak Pak gitu, masa Pak bener tak Pak gitu, nah, ini boleh kalau gitu, mancing supaya dia cerita, oh ya bener ini waktu Imam lahir ini apa namanya gempa gitu, boleh kalau gitu, tapi bukan didebat, masa nggak ada Pak tahun itu gempa Pak, saya nggak pernah dengar tahun itu ada gempa. Ya, tetapi berusaha memperoleh informasi. Keempat adalah mencatat dengan cermat nama, jabatan, atribut, pernyataan. Maksudnya nama ini kalau bisa ejaannya ya, Imam, Miftahul Imam, itu pakai apa? KH atau H atau Kho gitu ya. Jabatannya, gelarnya, DRS, D-nya besar, R kecil, atau S titik sos, S-nya besar, O-nya sama S-nya kecil kayak gitu ya. Pangkatnya apa misalnya? Direktur atau kepala biro, ini harus benar. Kemudian cepat menyesuaikan diri terhadap situasi baru yang berkembang jika yang terjadi lain dari rencana semula. Misalnya cepat menyusun pertanyaan baru di luar pertanyaan yang sudah disiapkan. Jadi sebelum kita wawancara kita sudah menyiapkan pertanyaan. Apa wawancara imam? Nanti yang saya tanyakan ini, saya menulis imam dari sudut ini ya, misalnya Kak kosongan, Imam kita wawancara loh, kok tak kok nopo, kan ngomong cerita lah, gak dipancing nggak bisa, kita harus bikin pertanyaan. Lah bagaimana kalau kemudian imam menjawab ini terus, ada sesuatu yang menarik lah, ini kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan terkait dengan jawaban dia, ya. Kemudian menyatakan terima kasih, menanyakan apakah ada pesan tambahan dan lain-lainnya. Kemudian kalau perlu membacakan hasil wawancara dan meminta persetujuan, ya. Ini kalau memang masih ada waktu dan di masa sih sebenarnya ya. Saya juga dituduh saya menulis profil, kadang diminta sih, tapi kalau nggak diminta karena kadang mepet saya ya. Misalnya deadline-nya baru saya tulis sekarang ya, nggak sempat. Kalau saya berikan ke dia nggak nge-proof, padahal deadline-nya sekarang ya, gimana lagi. Jadi ini memang kalau memang diperlukan tidak ada deadline, monggo. Ini tulisannya gimana? Wah bagus sip gitu. Terima kasih ya. Berarti kalau sudah kayak ada sudah oke ya kita bisa ya. Kalau sup iki ojo ini sing iki ojo ditulis isin aku. Ojo terkait dengan iki arek wis duwe pacar iki, wis duwe bojo malah. Nah, misalnya menceritakan pacarnya dengan dia, enggak apa-apa kalau dia meminta seperti itu dihapus. Tapi kalau misalnya kita tanya ke sekarang pacarnya sudah istrinya orang misalnya, ini boleh nggak sini? Kalau nggak keberatan juga apa-apa. Ya. Jadi ini boleh kita meminta persetujuan. Dalam wawancara jangan lupa melontarkan pertanyaan peluru yang jawabannya mungkin sangat berguna bagi lead berita atau penutup feature. Sebagai bahan memadai, langkah berikutnya adalah merumuskan kalimat tema, pokok tuturan sekaligus angle, segi sudut pandangnya. Dan ini yang membatasi dan mengendalikan tulisan agar tidak terlalu luas atau terlalu sempit. Ya, itu saya bilang tadi ya. Jadi sebelum kalian menulis, kalian harus berpikir dulu. Saya ini mau menulis tentang apa ya, tadi seperti tadi si Theo ngomong
wis tulis aku kabeh, nggak apa-apa sih. Satu kelas nulis tentang Theo, tapi mungkin si Imam nulis tentang kegemaran makannya Theo. Ya, terus kemudian Kemal nulis Theo tapi tentang apa misalnya rambutnya misalnya atau apa ya, nggak apa-apa sudut pandangnya yang mana ya. Jadi memang kita awal nggak bisa kita nulis semuanya, kalau terlalu nulis semua terlalu luas ya, terlalu luas. Kalau terlalu luas ya bisa kita capek harus mengumpulkan bahan. Selain itu juga nggak seneng, tulisannya terlalu banyak, orang mungkin nggak suka terlalu panjang ya. Jadi kita tentukan dulu, ini juga mempengaruhi sudut pandang yang mau dipakai apa ya. Misalnya cerita tentang perawat ya, kalau cerita terlalu perawat terlalu luas ya, tapi kalau kita khusus misalnya cerita tentang perasaan perawat, perawat gadis di rumah sakit bersalin nah, misalnya, atau perasaan perawat di apa namanya di apa itu kamar mayat rumah sakit. Ya, ini kan mungkin lebih bagus lagi ya. Dalam karangan sudah baik jika memenuhi syarat kesatuan, rincian, keaslian ya. Nah, saat mulai menulis. Nah, saat inilah yang paling sulit ya, tapi kita kan sudah mengumpulkan bahan ya. Coba kalian susun temanya seperti apa. Terus kemudian meskipun kadang sulit menulis di paragraf awal ya, tapi itu kalian harus menulis karena seperti kemarin lead itu penting ya. Maka teras itu harus mampu membangkitkan minat, perhatian, dan rasa ingin tahu pembaca yang ditulis secara ringkas. Setelah lead tertulis ya, berhasil dirumuskan, ditulis, disusul tubuh karangan yang berupa rincian yang dituturkan mengikuti alur aturan tuturan yang tertib, masuk akal dengan gaya cerita menurut selera, entah berdasarkan piramida terbalik, menurutkan waktu kronologis ya, barulah nanti ditutup dengan penutup yang juga harus menarik ya. Oke, kayaknya ini sudah ini. Oke, kok hilang kalian. Demikian mungkin teman-teman tentang menulis feature. Ada yang mungkin ditanyakan? Kok silent semua? Halo? Pak semuanya terkesima ya. Ya, jadi nanti UTS-nya kalian bisa menggunakan tulisan feature. Ya, mau dibuat pakai mana, lead yang seperti apa, model feature yang seperti apa, silakan ya. Mau model narasi, model history. Theo dulu dan sekarang. Wah. Saya kenal Theo pertama kali saat masuk, yaitu saat apa, UKK ya, istilahnya ospek UKK. Wah, sekarang saya bertemu lagi di kelas ini. Wah, bisa seperti itu. Theo, kamu mau menulis tentang siapa, Theo? Pak Yusuf. Loh. Temenmu, Theo. Oh, gak jadi Pak berarti. Gak tahu Pak, masih belum nemu Pak. Oh, Edwin paling. Pak Edwin saya bosen, Pak Edwin terus saja Pak. Nanti dikira pacar saya Pak. Iya betul, jangan bahaya. Kemal, kamu mau merencana nulis siapa? Oh, belum milih Pak, nanti aja Pak. Ya, waktunya 2 mingguan ya, 2 minggu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhirin ya perkuliahan siang atau sore ini ya tentang copywriting. Berarti kalian setelah ini adalah bersiap untuk UTS. Setelah UTS kalian adalah menikmati libur. Kita ketemu lagi setelah Lebaran ya. Tetap gunakan waktu kalian secara maksimal ya untuk melakukan hal-hal yang positif ya. Justru kesempatan seperti ini kalian mungkin bisa berkarya ya. Contoh seperti ini mungkin sekalian aja. Ketika kalian misalnya tugas itu mungkin pertama nulis Imam, ya ternyata kok enak ya, nulis siapa, Pak Vita, nulis Ulum, nulis Theo, nulis Alivia gitu, sehingga nanti mungkin banyak gitu ya. Oh ternyata Isa, setelah kemudian teman mungkin nulis tetangga, nulis teman, banyak itu nanti, sehingga seperti itu
nggak hanya mungkin tentang profil, tapi mungkin tentang suatu peristiwa. Oh, kayak peristiwa apa? Oh, Pak Sapam misalnya. Oke, masih profil ya, Pak Sapam yang setiap pagi itu kalau saya keluar dari perumahan selalu menyapa, Theo, gimana kabarnya? Gitu ya. Mungkin kapan-kapan saya harus datangi, saya wawancara gitu ya. Itu banyak. Oh iya, di kampus itu ada orang yang selalu membersihkan, yang selalu begini-begini ya. Itu mungkin bisa jadi bahan. Itu kalau misalnya lebih luas lagi. Loh, Theo malah live. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhirin perkuliahan show ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.